Hai, selamat datang di YouTube channel Jengmit. Kamu akan disuguhkan konten audiobook buku bestseller dari para penulis terbaik dunia dalam bahasa Indonesia. Terima kasih karena sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kamu sudah support channel ini untuk upload video menarik lainnya. Bab ke-7, sintaksis kesuksesan. Semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur. Di sepanjang buku ini, kita telah membicarakan tentang mengetahui bagaimana orang melakukan sesuatu. Kita telah mengatakan bahwa orang-orang yang bisa menciptakan hasil luar biasa terus menghasilkan serangkaian tindakan khusus, baik pikiran maupun fisik. Berbagai hal internal yang mereka lakukan di dalam pikiran mereka dan hal-hal eksternal yang mereka lakukan di dunia. Jika kita menghasilkan tindakan yang sama, maka kita akan menciptakan hasil yang sama atau mirip. Namun, ada faktor lain yang mempengaruhi hasil, sintaksis tindakan atau sintaksis. Cara kita memerintahkan tindakan, kita memberikan perbedaan besar pada jenis hasil yang kita ciptakan. Apa perbedaan antara anjing menggigit Jim dan Jim menggigit anjing? Apa perbedaan antara Joe memakan udang laut dan udang laut memakan Joe? Kalimat tersebut sangat berbeda, khususnya jika Anda adalah Jim atau Joe. Kata-katanya sama persis. Perbedaannya adalah sintaksis, yaitu cara kita menyusun kata-kata tersebut. Arti pengalaman ditentukan oleh urutan sinyal yang dikirim ke otak. Rangsangan yang sama terlibat, kata-kata yang sama, tetapi artinya berbeda. Hal ini sangat penting untuk dipahami jika kita ingin mencontoh secara efektif hasil dari orang sukses. Urutan kata pada saat disampaikan menyebabkan kata-kata itu dicatat dalam otak dengan cara tertentu, mirip dengan perintah untuk sebuah komputer. Jika Anda memprogram perintah dengan urutan yang benar, maka komputer akan menggunakan semua kemampuan dan menciptakan hasil yang Anda inginkan. Jika Anda memprogram perintah yang benar dengan urutan yang berbeda, maka Anda tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Kita akan menggunakan kata strategi untuk menjelaskan semua faktor ini. Berbagai jenis bayangan, submodalitas yang diperlukan, dan sintaksis yang dibutuhkan, yang bekerja bersama untuk menciptakan sebuah hasil tertentu. Kita memiliki sebuah strategi untuk menghasilkan apapun dalam hidup seperti perasaan cinta, ketertarikan, motivasi, keputusan apapun. Misalnya, jika kita mengetahui apa strategi kita untuk cinta, maka kita bisa meluncurkan kondisi tersebut kapanpun kita mau. Jika kita mengetahui tindakan apa yang kita ambil dan bagaimana urutannya untuk mengambil sebuah keputusan, maka jika kita bimbang, maka kita bisa menjadi tegas dalam waktu sekejap. Kita akan mengetahui tuts mana yang harus ditekan dan bagaimana menciptakan hasil yang kita inginkan dalam biokomputer internal kita. Metafora yang tepat untuk komponen dan penggunaan strategi adalah membuat roti. Jika seseorang membuat kue coklat paling enak di dunia, bisakah Anda membuat kue dengan kualitas yang sama? Tentu saja bisa. Jika Anda memiliki resep orang tersebut, resep adalah sebuah strategi, sebuah rencana khusus untuk mengenai sumber daya apa yang harus digunakan dan bagaimana menggunakannya untuk menciptakan sebuah hasil tertentu. Jika Anda mempercayai bahwa kita semua memiliki neurologi yang sama, maka Anda mempercayai bahwa kita semua memiliki sumber daya potensial yang sama yang dapat kita gunakan. Strategi kita lah, yaitu bagaimana kita menggunakan berbagai sumber daya tersebut yang menentukan hasil yang kita ciptakan. Ini juga merupakan hukum bisnis. Sebuah perusahaan mungkin saja memiliki sumber daya yang hebat, tetapi perusahaan yang memiliki strategi dan yang paling baik menggunakan sumber dayanya lah yang biasanya akan menguasai pasar. Jadi apa yang Anda butuhkan untuk menghasilkan kue dengan kualitas yang sama seperti tukang roti yang handal? Anda membutuhkan resep dan Anda harus mengikuti resep tersebut dengan benar. Jika Anda mengikuti kata per kata resep tersebut, maka Anda akan menciptakan hasil yang sama. Meskipun Anda mungkin tidak pernah membuat kue tersebut sebelumnya dalam hidup Anda. Tukang roti mungkin telah bertahun-tahun melakukan uji coba sebelum akhirnya mendapatkan resep terakhirnya.
Anda bisa menghemat waktu bertahun-tahun dengan mengikuti resepnya, dengan mencontoh apa yang dilakukannya. Ada beberapa strategi agar sukses dalam bidang keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan kesehatan, untuk merasa bahagia dan dicintai sepanjang hidup Anda. Jika Anda menemukan seseorang yang telah sukses di bidang keuangan atau memiliki hubungan yang baik, Anda hanya perlu mengetahui strategi orang tersebut dan menerapkannya untuk menciptakan hasil yang mirip dan menghemat banyak sekali waktu dan tenaga. Inilah kekuatan dari mencontoh. Anda tidak perlu bekerja keras selama bertahun-tahun untuk melakukannya. Apa manfaat resep yang memberdayakan kita untuk mengambil tindakan efektif? Nah, salah satu manfaat pertama adalah memberitahu kita bahan apa yang dibutuhkan untuk menciptakan hasil. Dalam pembuatan pengalaman manusia, bahan kita adalah 5 panca indera. Semua hasil manusia dibuat atau diciptakan dari penggunaan sistem bayangan visual, auditori, kinestetik, perasa, dan pencium. Apalagi manfaat resep sehingga kita bisa menciptakan hasil yang sama persis seperti orang yang menciptakan resep tersebut. Resep tersebut memberitahu kita jumlah yang kita butuhkan dalam memproduksi ulang pengalaman manusia. Kita juga tidak hanya harus mengetahui bahan-bahannya, tetapi juga berapa banyak setiap bahan yang kita butuhkan. Dalam strategi, kita bisa menganggap submodalitas sebagai jumlahnya. Submodalitas memberitahu secara khusus berapa banyak yang kita butuhkan. Misalnya, seberapa banyak input visual, seberapa terang, seberapa gelap, seberapa dekat pengalaman tersebut, bagaimana temponya, teksturnya. Hanya itulah yang dibutuhkan. Jika Anda mengetahui apa bahannya dan seberapa banyak yang harus digunakan, sekarang bisakah Anda membuat kue dengan kualitas yang sama? Tidak, kecuali Anda juga mengetahui sintaksis produksinya, yaitu kapan harus melakukan sesuatu dan bagaimana urutannya. Apa yang akan terjadi jika saat membuat kue, Anda memasukkan lebih dulu bahan yang oleh tukang roti aslinya dimasukkan terakhir? Apakah Anda menghasilkan kue dengan kualitas yang sama? Saya meragukannya. Namun, jika Anda menggunakan bahan yang sama, dengan jumlah yang sama, urutan yang sama, maka Anda akan menciptakan hasil yang sama. Kita memiliki strategi untuk segala, untuk motivasi, membeli, cinta, dan tertarik pada seseorang. Urutan tertentu dari rangsangan tertentu akan selalu menciptakan hasil tertentu. Strategi mirip dengan nomor kombinasi brankas sumber daya otak Anda. Meskipun Anda mengetahui nomor kombinasinya, tetapi jika Anda tidak menekan urutan yang benar, maka Anda tidak akan bisa membuka kuncinya. Namun, jika Anda memiliki nomor dan urutan yang benar, kuncinya akan terbuka setiap waktu. Jadi, Anda harus mengetahui nomor kombinasi yang membuka brankas Anda dan juga nomor kombinasi yang membuka brankas orang lain. Apa unsur penting dari sintaksis? Indera kita. Kita menggunakan panca indera di 2 tingkat, internal dan eksternal. Sintaksis adalah cara kita menyatukan unsur-unsur dari apa yang kita alami dari luar dan apa yang kita bayangkan dalam pikiran kita. Misalnya, Anda bisa memiliki 2 jenis pengalaman visual. Pertama adalah apa yang Anda lihat di dunia luar. Saat Anda membaca buku ini dan melihat huruf-huruf hitam di atas latar belakang putih, maka Anda memiliki pengalaman eksternal visual. Kedua adalah internal visual. Ingat saat di bab sebelumnya, kita bermain dengan modalitas dan submodalitas visual dalam pikiran kita. Kita sama sekali tidak di sana untuk melihat bangku, awan, saat-saat bahagia atau menyedihkan yang dibayangkan dalam pikiran kita. Sebaliknya, kita melihatnya secara visual. Hal yang sama juga berlaku pada modalitas yang lain. Anda bisa mendengar peluit kereta api di luar jendela Anda. Itu merupakan pengalaman eksternal auditori. Atau Anda bisa mendengar sebuah suara di dalam pikiran Anda, itu merupakan pengalaman internal auditori. Jika yang penting adalah nada suara, maka itu merupakan gaya suara auditori. Jika yang penting adalah kata-kata atau makna yang disampaikan oleh suara tersebut, maka itu merupakan digital auditori. Anda bisa merasakan tekstur dari lengan kursi yang sedang Anda duduki. Itu merupakan pengalaman eksternal kinestetik. Atau Anda bisa merasakan dalam lubuk hati terdalam
Kalau sesuatu membuat Anda senang atau sedih, itu merupakan pengalaman internal kinestetik. Untuk menciptakan sebuah resep, kita harus memiliki sebuah sistem yang menjelaskan apa yang harus dilakukan dan kapan. Jadi, kita memiliki catatan untuk menjelaskan berbagai strategi. Kita melambangkan proses panca indera dengan singkatan, yaitu V untuk visual, A untuk auditori, K untuk kinestetik, I untuk internal, E untuk eksternal, N untuk nada suara, dan D untuk digital. Saat Anda melihat sesuatu di dunia luar, eksternal visual, maka bisa dilambangkan dengan VE. Saat Anda merasakan sesuatu di dalam hati Anda, maka dilambangkan dengan KI. Misalnya saja strategi seseorang yang termotivasi dengan melihat sesuatu VE, kemudian mengatakan sesuatu kepada dirinya sendiri AID, yang memunculkan perasaan termotivasi atau KI di dalam hatinya. Strategi ini akan dilambangkan sebagai VE, AID, KI. Anda bisa berbicara sepanjang hari dengan orang ini tentang mengapa dia harus melakukan sesuatu dan kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil. Namun, jika Anda mengajukan sebuah hasil kepadanya dengan menyampaikan apa yang harus dia katakan kepada dirinya saat melihat hasil tersebut, maka Anda bisa menempatkan orang tersebut dalam kondisi itu hampir pada saat yang tepat. Di bab berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengetahui berbagai strategi yang digunakan orang-orang dalam situasi tertentu. Untuk saat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara kerja strategi tersebut dan mengapa strategi tersebut sangat penting. Kita memiliki strategi untuk apapun, yaitu pola bayangan yang terus menciptakan hasil tertentu. Sebagian kecil di antara kita mengetahui cara menggunakan strategi tersebut secara sadar. Jadi, kita bisa masuk dan keluar dari berbagai macam kondisi tergantung pada rangsangan apa yang kita terima. Yang harus Anda lakukan adalah mengetahui strategi Anda sehingga Anda bisa menghasilkan kondisi yang Anda inginkan pada saat yang tepat. Dan Anda harus bisa mengenali strategi orang lain agar Anda bisa mengetahui dengan pasti mereka bereaksi terhadap apa. Misalnya, apakah ada cara agar Anda bisa terus mengatur pengalaman internal dan eksternal Anda untuk membeli? Pastinya, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sintaksis pengalaman yang sama yang membuat Anda tertarik dengan mobil tertentu, mungkin juga membuat Anda tertarik dengan rumah tertentu. Ada rangsangan tertentu yang dalam urutan yang benar akan segera menempatkan Anda dalam sebuah kondisi yang mau membeli. Kita semua memiliki urutan yang terus diikuti untuk menciptakan kondisi dan kegiatan tertentu. Memberikan informasi menggunakan sintaksis orang lain merupakan bentuk hubungan yang sangat baik. Sebenarnya, jika dilakukan dengan efektif, komunikasi Anda menjadi hampir tidak dapat ditolak karena secara otomatis memicu tanggapan tertentu. Strategi apa lagi yang ada? Apakah strategi rayuan itu ada? Adakah cara untuk mengatur materi yang Anda sampaikan kepada seseorang sehingga hampir tidak dapat ditolak? Tentu saja. Motivasi, penggodaan, belajar, atletik, menjual, tentu saja. Bagaimana dengan depresi atau kegembiraan? Adakah cara untuk menyampaikan pengalaman di dunia Anda dengan urutan tertentu yang menciptakan berbagai emosi ini? Pasti ada. Ada strategi untuk manajemen yang efisien. Ada strategi untuk kreativitas. Saat sesuatu memicu Anda, maka Anda berada dalam kondisi tersebut. Anda hanya harus mengetahui apa strategi Anda agar dapat berada dalam sebuah kondisi pada saat yang tepat. Dan Anda harus bisa mengetahui strategi yang digunakan orang lain agar Anda bisa mengetahui cara untuk memberi orang lain apa yang mereka inginkan. Jadi yang harus kita ketahui adalah urutan khusus, sintaksis khusus yang akan menciptakan hasil dan kondisi khusus. Jika Anda bisa melakukannya dan Anda bersedia melakukan tindakan yang dibutuhkan, maka Anda bisa menciptakan dunia seperti yang Anda inginkan.
Selain kebutuhan fisik seperti makanan dan air, hampir semua yang Anda inginkan adalah sebuah kondisi. Yang harus Anda ketahui adalah sintaksis strategi yang tepat agar bisa berada dalam kondisi tersebut. Salah satu pengalaman mencontoh yang paling sukses yang pernah saya alami adalah dengan US Army. Saya dikenalkan kepada seorang jenderal yang kemudian berbicara mengenai optimum performance teknologi seperti NLP bersama saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya bisa menjalankan program pelatihan yang dijalankannya, menghemat separuh waktunya, bahkan meningkatkan kompetensi orang-orang dalam waktu yang lebih singkat. Pernyataan yang sangat berlebihan, bukan? Sang jenderal tertarik tetapi tidak yakin sehingga saya diperkerjakan untuk mengajarkan keahlian NLP. Setelah pelatihan NLP yang sukses, Angkatan Darat mengontrak saya untuk mencontoh program pelatihan dan pada saat yang sama mengajar kelompok tentara cara mencontoh yang efektif. Saya akan dibayar jika saya memberikan hasil seperti yang saya janjikan. Proyek pertama yang mereka minta untuk saya tangani adalah program 4 hari untuk mengajarkan kepada sejumlah tentara cara menembak pistol kaliber 45 dengan efektif dan akurat. Dulu, rata-rata hanya 70% tentara yang mengambil program tersebut yang lulus. Dan sang jenderal diberitahu bahwa itulah presentasi terbaik yang bisa diharapkan. Pada titik ini, saya mulai bertanya-tanya apa yang telah merasuki pikiran saya. Saya tidak pernah menembakkan senjata sebelumnya dalam hidup saya. Saya bahkan tidak suka menembak. Semula, John Grinder dan saya merupakan rekan dalam proyek ini, sehingga saya merasa dengan latar belakangnya dalam tembak-menembak, kami bisa melakukannya. Kemudian karena berbagai alasan jadwal, John tiba-tiba membatalkan keikutsertaannya. Yah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan kondisi saya. Selain itu, saya mendengar kabar burung kalau ada beberapa orang dalam kelompok pelatihan tersebut yang akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghalangi pekerjaan saya karena mereka marah dengan besarnya uang yang saya terima. Mereka akan memberi saya pelajaran. Tanpa memiliki latar belakang dalam tembak-menembak, kehilangan rekan kerja saya John Grinder dan mengetahui kalau ada orang yang mencoba untuk menggagalkan pekerjaan saya, apa yang bisa saya lakukan? Pertama-tama saya mengambil gambar kegagalan raksasa yang saya ciptakan dalam pikiran saya dan mengecilkannya. Kemudian saya mulai menyusun serangkaian bayangan baru tentang apa yang bisa saya lakukan. Saya mengubah sistem keyakinan saya dari tentara terbaik di Angkatan Darat tidak bisa melakukan apa yang diminta, jadi jelas saya tidak bisa melakukannya. Menjadi para pelatih penembak sangat ahli dalam bidang mereka, tetapi mereka mengetahui sedikit atau tidak sama sekali tentang pengaruh bayangan pada kinerja atau cara meniru strategi pada penembak terbaik. Setelah menempatkan diri saya dalam kondisi yang sangat berdaya, saya memberitahu sang jenderal bahwa saya harus bertemu dengan para penembak terbaiknya agar saya bisa mengetahui secara khusus apa yang mereka lakukan dalam pikiran dan tindakan fisik mereka yang menciptakan hasil tembakan yang efektif dan akurat. Begitu saya mengetahui perbedaan yang membuat perbedaan, saya bisa mengajarkannya kepada para tentara dalam waktu yang lebih singkat dan menciptakan hasil yang diinginkan. Bersama tim mencontoh saya menemukan beberapa keyakinan penting yang dimiliki oleh beberapa penembak terbaik di dunia. Dan saya membandingkannya dengan keyakinan para tentara yang tidak bisa menembak dengan efektif. Selanjutnya, saya menemukan sintaksis pikiran dan strategi umum para penembak terbaik dan menirunya agar bisa mengajarkan kepada para penembak baru. Sintaksis ini merupakan hasil dari ribuan, mungkin ratusan ribu tembakan dan perubahan seketika dalam teknik menembak mereka. Kemudian saya meniru unsur-unsur penting fisiologi mereka. Setelah mengetahui strategi optimal untuk menciptakan hasil yang disebut dengan menembak efektif, saya merancang kursus atau setengah hari untuk para penembak baru. Hasilnya, saat diuji dalam waktu kurang dari 2 hari, 100% tentara lulus. Dan jumlah tentara yang lulus di tingkat tertinggi, ahli, 3 kali lebih besar setelah mengikuti kursus standar selama 4 hari. Dengan mengajar kepada para penembak baru ini cara menghasilkan sinyal yang sama ke otak mereka, seperti yang dilakukan oleh para ahli, kami menjadikan mereka ahli dalam waktu kurang dari separuh. Kemudian,
kami menemui para tentara yang saya contoh, yaitu para penembak hebat di Amerika, dan mengajarkan kepada mereka cara meningkatkan strategi mereka. Hasil 1 jam kemudian, seorang tentara mencetak hasil nilai lebih tinggi dari nilai yang sebelumnya selama 6 bulan. Tentara yang lain menembak lebih banyak mata banteng dari yang sebelumnya dalam kompetisi apapun akhir-akhir ini. Dan sang pelatih memberi kedua tentara ini hadiah. Saat berbicara kepada sang jenderal, kolonel menyebutkan sebagai terobosan pertama dalam tembak-menembak sejak Perang Dunia Pertama. Intinya adalah Anda harus menyadari bahwa meskipun Anda memiliki informasi yang sedikit atau tidak sama sekali dan meskipun keadaan tampaknya mustahil, jika Anda memiliki contoh yang sangat bagus tentang cara menciptakan sebuah hasil, maka Anda bisa mengetahui secara khusus apa yang dilakukan oleh contoh dan menirunya, dan kemudian menciptakan hasil yang mirip dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang mungkin Anda pikir. Strategi yang lebih sederhana adalah strategi yang digunakan oleh banyak atlet untuk meniru para atlet terbaik di bidang mereka. Jika Anda ingin mencontoh seseorang pemain ski ahli, maka pertama-tama Anda mungkin harus memperhatikan dengan seksama untuk mengetahui apa teknik yang digunakannya atau VE. Saat Anda memperhatikan, Anda mungkin menggerakkan tubuh Anda dengan gerakan yang sama atau KE, sehingga rasanya seperti Anda yang bermain ski atau KI. Jika Anda pernah melihat ski, Anda mungkin melakukan ini secara tidak sadar. Saat pemain ski yang Anda lihat harus berbelok, Anda ikut berbelok seolah-olah Anda yang sedang bermain ski. Selanjutnya, Anda akan membayangkan seseorang pemain ski handal sedang bermain ski atau VI. Anda telah beralih dari eksternal visual ke eksternal kinestetik, lalu ke internal kinestetik. Kemudian Anda akan membuat gambar internal visual baru. Kali ini gambar tidak terkait dari Anda sedang bermain ski atau VI. Rasanya seperti menonton film diri sendiri sedang mencontoh orang lain sepersis mungkin. Selanjutnya, Anda masuk ke dalam film tersebut dan dengan cara terhubung merasakan bagaimana rasanya melakukan tindakan yang sama persis seperti yang dilakukan atlet yang handal atau KI. Anda akan mengulanginya sesering mungkin sehingga Anda merasa sangat nyaman melakukannya. Jadi Anda membekali diri Anda dengan strategi neurologi khusus yang bisa membantu Anda bergerak dan tampil dengan sangat baik. Kemudian Anda akan mencobanya dalam dunia nyata atau KE. Anda bisa memastikan sintaksis dari strategi ini menjadi VE, KE, KI, VI, VI, KI, KE. Ini adalah satu dari ratusan cara yang bisa Anda gunakan untuk mencontoh seseorang. Ingatlah bahwa ada banyak cara untuk menciptakan hasil. Tidak ada cara yang benar maupun salah. Yang ada hanyalah cara yang efektif dan tidak efektif untuk menghasilkan apa yang Anda inginkan. Tentu saja Anda bisa menciptakan hasil yang lebih persis dengan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan tepat tentang segala hal yang dilakukan seseorang untuk menciptakan sebuah hasil. Idealnya, dalam mencontoh seseorang, Anda juga akan mencontoh pengalaman internal, sistem keyakinan, dan sintaksis dasarnya. Namun, hanya dengan melihat seseorang, Anda bisa mencontoh sebagian besar fisiologinya. Dan fisiologi adalah faktor lain. Kita akan membahasnya di bab 9, yang menciptakan kondisi yang kita alami dan juga berbagai jenis hasil yang kita ciptakan. Salah satu hal penting di mana memahami strategi dan sintaksis dapat memberikan perbedaan besar adalah proses belajar mengajar. Mengapa beberapa anak tidak bisa belajar? Saya yakin ada 2 alasan utama. Pertama, kita sering tidak mengetahui strategi paling efektif untuk mengajarkan sebuah tugas khusus kepada seseorang. Kedua, para guru jarang memiliki pendapat yang akurat mengenai cara belajar anak-anak yang berbeda. Ingatlah bahwa kita semua memiliki strategi yang berbeda. Jika Anda tidak mengetahui seseorang sedang belajar strategi, maka Anda akan kesulitan saat mencoba untuk mengajarkannya. Misalnya, beberapa orang adalah pengeja yang buruk. Apakah karena mereka kurang pintar dibandingkan para pengeja yang bagus? Tidak. Kesuksesan dalam mengeja lebih berhubungan dengan sintaksis pikiran Anda, yaitu bagaimana Anda mengatur
menyimpan dan mendapatkan kembali informasi mengenai konteks tertentu. Apakah Anda bisa menciptakan hasil yang konsisten berkaitan dengan apakah sintaksis pikiran Anda saat ini mendukung tugas yang Anda minta untuk dilakukan oleh otak Anda? Apapun yang pernah Anda lihat, dengar atau rasakan, disimpan dalam otak Anda. Banyak sekali penelitian yang telah menunjukkan bahwa orang-orang dalam keadaan dihipnosis dapat mengingat, yaitu mengakses berbagai hal yang tidak bisa mereka ingat secara sadar. Jika Anda tidak bisa mengeja dengan efektif, masalahnya adalah cara Anda membayangkan kata-kata tersebut. Jadi, apa strategi terbaik untuk mengeja? Jelas bukan kinestetik. Sulit sekali merasakan sebuah kata. Bukan auditori juga, karena terlalu banyak kata yang tidak bisa Anda ucapkan dengan baik. Jadi apa yang dibutuhkan untuk mengeja? Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menyimpan huruf eksternal visual dalam sintaksis khusus. Cara untuk belajar mengeja adalah dengan membuat gambar visual yang bisa dengan mudah dilihat kapanpun juga. Misalnya saja kata Albuquerque. Cara terbaik untuk belajar mengejanya bukan dengan mengucapkan huruf itu berulang kali, tetapi dengan menyimpan kata itu dalam bentuk gambar di pikiran Anda. Di bab berikutnya, kita akan membahas beberapa cara yang digunakan orang-orang untuk mengakses berbagai bagian berbeda di otak mereka. Misalnya Bandler dan Grinder, para penemu NLP. Menemukan bahwa lokasi kita menggerakkan mata untuk menentukan bagian sistem saraf kita yang mana yang bisa kita akses dengan jelas. Kita akan membahas sinyal-sinyal untuk mengakses ini secara rinci di bab berikutnya. Untuk saat ini cukup diingat saja bahwa sebagian besar orang mengingat gambar visual dengan sangat baik dengan melihat ke atas dan kiri. Cara terbaik untuk belajar mengeja Albuquerque adalah dengan meletakkan kata itu di atas dan kiri Anda serta membentuk gambar visual yang jelas dari kata tersebut. Pada titik ini saya harus menambahkan konsep lain, yaitu memotong. Umumnya, orang-orang secara sadar hanya bisa memproses 5 hingga 9 potong informasi sekaligus. Orang yang belajar dengan cepat bisa melakukan tugas paling rumit karena mereka memotong informasi menjadi langkah-langkah kecil dan kemudian menggabungkan kembali menjadi utuh seperti semula. Cara untuk belajar mengeja Albuquerque adalah dengan membaginya menjadi 3 potongan lebih kecil seperti Albuquerque. Silahkan tuliskan 3 bagian itu di atas lembar kertas, lalu peganglah di atas kiri dan kanan mata Anda. Lihatlah albu, lalu pejamkan mata dan lihatlah dalam pikiran Anda. Bukalah mata Anda, lihatlah albu dengan mengucapkannya. Cukup lihat saja, kemudian pejamkan mata Anda dan lihatlah di dalam pikiran Anda. Terus lakukan hal ini sebanyak 4, 5 atau 6 kali hingga Anda bisa memejamkan mata dan melihat albu dengan jelas. Selanjutnya, ambillah potongan kedua, yaitu queer. Lihatlah huruf-huruf itu dengan cepat dan lakukanlah proses yang sama. Dan kemudian lanjutkan dengan potongan que, hingga seluruh gambar Albuquerque tersimpan dalam pikiran Anda. Jika Anda memiliki gambar yang jelas, maka Anda mungkin akan merasakan kinestetik. Kata itu dijeda dengan benar. Kemudian Anda akan bisa melihat kata itu dengan sangat jelas, sehingga Anda bisa mengejanya tidak hanya maju, tetapi juga terbalik. Cobalah eja Albuquerque, kemudian ejalah kata itu secara terbalik. Begitu Anda melakukannya, maka Anda bisa mengeja kata itu untuk selamanya. Saya jamin, Anda bisa melakukannya dengan kata apapun dan menjadi seorang pengeja hebat, meskipun Anda kesulitan mengeja nama Anda sendiri di masa lalu. Aspek lain dari belajar adalah mengetahui strategi belajar orang lain, seperti yang disampaikan di atas. Semua orang memiliki neurologi tertentu, yaitu daerah pikiran tertentu yang paling sering mereka gunakan. Namun, kita jarang mengajarkannya untuk kekuatan seseorang. Kita menganggap semua orang belajar dengan cara yang sama. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Belum lama ini seorang pemuda menemui saya. Dia membawa sebuah laporan setebal 6,5 halaman yang menyatakan kalau dia menderita disleksia. Dia tidak bisa belajar mengeja dan dia memiliki masalah psikis di sekolah. Saya langsung mengetahui saat itu juga kalau dia lebih memilih untuk memproses sebagian besar pengalamannya dengan cara kinestetik. Begitu saya mengetahui caranya memproses informasi, saya siap untuk membantunya. Pemuda ini sangat pintar dalam merasakan sesuatu. Namun sebagian besar proses pengajaran standar menggunakan visual atau auditori.
Masalah pemuda itu adalah dia memiliki masalah dalam belajar. Para guru kesulitan mengajarinya dengan cara yang membuatnya bisa menerima, menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi dengan efektif. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil laporan tersebut dan menyobeknya. Ini sampah, kata saya kepada pemuda itu. Tindakan saya menarik perhatiannya. Dia menduga akan diberondong dengan banyak pertanyaan seperti biasanya. Sebaliknya, saya mulai mengobrol dengannya tentang betapa hebatnya dia menggunakan sistem sarafnya. Saya berkata, "Saya yakin kau hebat dalam bidang olahraga." Dia berkata, "Ya, sangat baik." Ternyata dia adalah seorang peselancar handal. Kami sedikit membicarakan tentang selancar, dan dia segera merasa senang dan penuh perhatian dalam kondisi merasa efektif. Dia berada dalam kondisi yang lebih mau menerima dari apa yang pernah dilihat para gurunya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa dia memiliki kecenderungan menyimpan informasi dengan cara kinestetik. Dan itu banyak manfaat dalam hidup. Namun gaya belajarnya membuat dirinya sulit mengeja. Jadi saya menunjukkan kepadanya cara belajar secara visual dan menggunakan submodalitasnya agar dia merasakan hal yang sama antara mengeja dan berselancar. Dalam waktu 15 menit, saya bisa membuatnya mengeja seperti anak jenius. Bagaimana dengan anak-anak yang kesulitan belajar? Seringkali anak-anak ini sama sekali tidak mengalami kesulitan belajar karena sebenarnya mereka kesulitan menetapkan strategi. Mereka harus belajar cara menggunakan sumber daya mereka. Saya mengajarkan berbagai strategi ini kepada seorang guru sekolah yang mengajarkan anak-anak yang kesulitan belajar, yang berusia 11 hingga 14 tahun, yang tidak pernah mendapatkan nilai lebih dari 70% dalam ujian mengeja. Sebagian besar tidak lulus dengan nilai antara 25 sampai 50%. Guru tersebut dengan cepat menyadari bahwa 90% murid berkebutuhan khususnya memiliki strategi mengeja auditori atau kinestetik. Dalam waktu 1 minggu setelah dia mulai menggunakan strategi mengeja baru, 19 dari 26 anak mendapatkan nilai 10%, 2 anak mendapatkan nilai 90%, 2 anak mendapatkan nilai 80%, dan 3 anak lainnya mendapatkan nilai 70%. Dia mengatakan bahwa ada perubahan besar dalam masalah perilaku, seolah-olah seperti sihir, masalah itu hilang. Seorang guru tersebut akan menyampaikan informasi ini kepada dewan sekolah agar diperkenalkan ke semua sekolah di wilayahnya. Saya yakin bahwa salah satu masalah terbesar dalam dunia pendidikan adalah kenyataan bahwa para guru tidak mengetahui strategi belajar murid mereka. Mereka tidak mengetahui nomor kombinasi brankas murid mereka. Nomor kombinasi mungkin saja 2 ke kiri dan 24 ke kanan, dan sang guru mencoba menggunakan 24 ke kanan dan 2 ke kiri. Sehingga saat ini proses pendidikan kita disesuaikan dengan apa yang seharusnya dipelajari oleh murid, bukan bagaimana mereka bisa mempelajari dengan baik. Optimum Performance Teknologi mengajarkan kepada kita berbagai strategi khusus yang digunakan oleh berbagai orang untuk belajar dan juga cara terbaik untuk mempelajari subjek khusus seperti mengeja. Tahukah Anda bagaimana Albert Einstein bisa melahirkan teori relativitas? Dia mengatakan bahwa satu hal penting yang membantunya adalah kemampuan untuk membayangkan bagaimana rasanya bersepeda di ujung sorot lampu. Seorang yang tidak bisa melihat hal yang sama dalam pikirannya akan kesulitan mempelajari relativitas. Jadi hal pertama yang harus dipelajari adalah cara paling efektif untuk menjalankan otaknya. Itulah yang diajarkan oleh Optimum Performance Teknologi. Cara ini mengajarkan kita bagaimana menggunakan strategi dengan sangat efektif untuk menciptakan hasil yang kita inginkan dengan sangat cepat dan mudah. Masalah yang sama yang kita temui dalam dunia pendidikan terjadi di hampir seluruh bidang lainnya. Jika Anda menggunakan alat atau urutan yang salah, maka Anda akan mendapatkan hasil yang salah. Jika Anda menggunakan alat dan urutan yang benar, maka Anda bisa sangat sukses. Ingatlah bahwa kita memiliki strategi untuk apapun. Jika Anda seorang tenaga penjualan, apakah mengetahui strategi pembelian konsumen Anda akan membantu? Pastinya. Jika cara belajarnya kinestetik, apakah Anda akan memulainya dengan menunjukkan berbagai warna mobil yang indah yang sedang dilihatnya? Saya tidak akan melakukannya. Saya akan bergerak cepat dengan memberinya kesan yang mendalam. Saya akan memintanya duduk di belakang kemudi, merasakan kain pelapisnya, dan menumbuhkan perasaan yang dirasakannya saat mengendarai mobil tersebut di sepanjang jalan. Jika cara belajarnya adalah visual, maka mulailah dengan warna.
garis, dan submodalitas visual lainnya yang cocok untuk strateginya. Jika Anda seorang pelatih, apakah akan membantu jika Anda mengetahui apa yang memotivasi setiap pemain dan rangsangan seperti apa yang paling baik agar mereka berada dalam kondisi paling berdaya? Apakah Anda bersedia membagi tugas khusus menjadi sintaksis paling efisien, seperti yang saya lakukan dengan para penembak terbaik di US Army? Tentu saja Anda bersedia. Sama seperti ada cara untuk membentuk molekul DNA, ada cara untuk membangun sebuah jembatan, maka ada sintaksis yang terbaik untuk setiap tugas, yaitu sebuah strategi yang bisa terus digunakan seorang untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Sebagian dari Anda mungkin membatin, "Yah, ini hebat kalau kau pembaca pikiran." Tetapi aku tidak bisa hanya melihat orang dan mengetahui strategi cinta mereka, atau tidak bisa berbicara dengan seseorang selama beberapa menit, mengetahui apa yang mendorongnya untuk membeli atau melakukan yang lain. Alasan Anda tidak mengetahuinya adalah karena Anda tidak tahu apa yang harus dicari atau cara untuk memintanya. Jika Anda meminta hampir apapun di dunia saat itu juga, dengan keyakinan dan komitmen yang cukup besar, maka Anda akan mendapatkannya. Beberapa hal membutuhkan keyakinan dan energi untuk meraihnya. Tetapi Anda bisa meraihnya meskipun Anda harus bersusah payah. Namun strategi merupakan hal yang mudah. Anda bisa mengetahui strategi seseorang dalam hitungan menit. Di bab berikutnya kita akan belajar. Manusia itu tidak malas. Mereka hanya memiliki tujuan yang lemah, yaitu tujuan yang tidak menginspirasi mereka. Jika kamu ingin mengetahui cara mengetahui strategi seseorang pada bab 8, maka kamu harus klik lonceng notifikasi dan subscribe channel ini sekarang juga supaya kamu bisa melanjutkan ke bab 8 pada video berikutnya. Terima kasih.